Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berjumpa di IPTV, channel yang insya Allah penuh berkah ini, dan salah satunya kembali hari ini bersama saya Rego Hendrawan. Kita akan membahas salah satu sisi di dalam Islam, yakni berkaitan tentang dunia kesehatan. Masya Allah, Alhamdulillah, Islam ini agama yang sangat lengkap, termasuk kemudian memberikan panduan kepada kita dari sisi kesehatan. Maka hari ini kita akan mengenal sekali berbagai macam pengobatan-pengobatan atau terapi kesehatan yang bersumber dari Islam. Mungkin Bapak Ibu semua, teman-teman semua pernah mendengar yang namanya bekam. Mungkin mendengar habatus sauda. Mungkin ada madu, ada zaitun, dan lain sebagainya yang tidak asing di telinga kita. Maka izinkan saya di kesempatan kali ini berbagi tentang salah satu aspek dari sisi kesehatan ini. Ada seorang alim ulama, namanya adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengumpulkan ayat-ayat dan hadis berkaitan tentang kesehatan, kemudian menjadikannya ke dalam satu buku. Kemudian buku ini diberi judul dengan istilah At-Tibbun Nabawi atau pengobatan ala Nabi. Contohnya tadi sudah kita sebutkan. Namun pertanyaan yang paling mendasar adalah, kenapa kita melakukan Tibbun Nabawi? Kenapa kita mengamalkan Tibbun Nabawi? Kenapa kita minum madu? Kenapa kita minum habatus sauda? Kenapa kita berbekam? Kenapa kemudian kita konsumsi zaitun dan lain sebagainya? Maka di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa bagi kita seorang muslim, niat kita melakukan bekam, minum madu, habatus sauda, mengkonsumsi zaitun, kurma, dan lain sebagainya adalah untuk mencari ridhonya Allah. Kita melakukan semua ini, berbekam dan seterusnya tadi, bukanlah hanya sekedar untuk mencari sehat, tapi mencari bekal di akhirat. Paham? Nah, tapi kemudian ternyata kita mendapatkan kesehatan sebagai bonusnya. Badan kita menjadi lebih sehat, badan kita menjadi lebih segar, badan kita menjadi lebih kuat dengan perantara At-Tibbun Nabawi. Nah, ketika kita membahas tentang Tibbun Nabawi, ternyata Tibbun Nabawi dalam sudut pandang hari ini bukan hanya sekedar dunia pengobatan, tapi Tibbun Nabawi hari ini kita bahas sebagai sebuah lifestyle, pola hidup. Jadi, mengkonsumsi madu tidak perlu menunggu sakit. Kita mengkonsumsi habatus sauda juga tidak harus sakit dulu. Tapi kita akan menjadikan semua yang kita konsumsi ini sebagai obat. Nah, berbekam kita lakukan sebulan sekali. Kemudian makan kurma pun tidak perlu menunggu sakit, gitu ya. Maka Islam sangat mengedepankan kaumnya memiliki badan yang sehat. Mukmin yang sehat lebih Allah cintai, gitu ya. Nah, Masya Allah, selain tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah, maka kita pun mendapatkan bonus. Bonusnya apa? Yang pertama, sehat. Lalu yang kedua, bonusnya apa? Ternyata bukan hanya sekadar lifestyle, tapi Tibbun Nabawi, herba-herba ini juga bisa menjadi sarana wasilah pengobatan. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang memiliki keluhan diabetes, ada yang memiliki keluhan asam urat, atau kolesterol, atau bahkan yang mungkin agak kronis seperti jantung, tumor, kanker, dan lain sebagainya. Masya Allah, banyak sekali cerita di luar sana yang jalan kesembuhannya melalui wasilah pengobatan Nabawi ini. Tapi tetap kemudian dalam dunia pengobatan perlu ilmu. Nah, ini jadi masalah sekarang, bahwa hari ini herbal memang booming, apa-apa herbal. Tapi yang menjadi keprihatinan kami adalah ternyata boomingnya dunia herbal ini tidak diikuti dengan ilmu. Masyarakat di luar sana masih mengkonsumsi herba berdasarkan kaidah katanya. Oh, katanya si A, daun ini bisa ini. Oh, katanya si B, pakai daun ini direbus dan seterusnya. Padahal belum tentu bisa dilandasi dengan ilmu yang benar. Nah, maka pesan saya, tidak lupa kemudian kita membekali diri kita ketika kita ingin berikhtiar dengan herba, kita pun perlu membekali diri kita dengan ilmu. Jangan sampai kemudian ternyata
yang herba yang kita konsumsi yang berdasarkan katanya tadi, ternyata malah membuat sakit kita tambah parah. Ternyata malah membuat tubuh kita menjadi semakin lemah. Naudzubillah. Maka ilmu dulu sebelum amal. Insya Allah ya. Nah, tadi kita ingin mencari keridhaan Allah. Kemudian kita pun mendapatkan bonus. Bonusnya ada 3. Yang pertama apa tadi? Sehat. Kemudian mendapatkan sarana pengobatan. Dan yang tak ketinggalan pula, kita juga bisa mendapatkan bonus dari sisi finansial. Nah, kenapa? Karena ternyata Masya Allah, Islam ini agama yang luar biasa. Semua syiar yang berkaitan tentang Islam kemudian memberikan dampak secara finansial. Contoh, di bulan Ramadan ini misalnya, omset apa yang naik? Kurma. Masya Allah. Kenapa omset kurma naik? Karena ternyata masyarakat kita sudah menerima bahwa syiar berbuka puasa dengan kurma sudah dipahami dan kemudian diamalkan. Dan pada akhirnya masyarakat kita pun akan mencari, berbondong-bondong mencari kurma. Maka omset dan harga kurma pun menjadi naik. Kemudian ketika kita masuk di bulan Zulhijjah, maka kita akan melihat omset hewan kurban pun menjadi naik. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah menerima syiar tentang berkurban dan ingin menjalankannya. Bahkan yang tidak punya uang pun banyak cerita, pengamen dan seterusnya menabung selama 1 tahun hanya untuk ingin berkurban. Lalu bagaimana dengan omset madu? Bagaimana dengan omset habatus sauda? Bagaimana kemudian orang dengan omset bekam? Ternyata masih kecil semua. Artinya apa? Ini menjadi peluang yang sangat besar ketika Bapak Ibu semua ingin menekuni dunia pengusaha dari sisi kesehatan herbal ini. Masya Allah. Tapi tetap pesan saya sekali lagi, dalam dunia pengobatan tetap perlu dilandasi dengan ilmu pengobatan yang benar. Oke? Tetap semangat, tetap sehat, sukses dunia akhirat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, kemudian subscribe, dan sebarkan ke teman-teman agar menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.